Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Rustinda. Saya Ivan Lijuan Felix Linggo. Saya Levi Eman. Saya Muhammad Budi Braga. Saya Vanessa Cynthia. Saya Rizky Nasution. Kami dengan kelompok Rancang Muda ingin menjelaskan penggunaan bilangan biner pada IoT. Selamat menonton. Kami memilih judul penggunaan bilangan biner pada IoT karena bilangan biner adalah fondasi utama dari semua perangkat digital termasuk Internet of Things. Dengan memahami bagaimana data dikonversi dan diproses dalam bentuk 0 dan 1, kita dapat lebih mengerti cara kerja sensor, microcontroller, dan sistem komunikasi di perangkat IoT. Topik ini juga menarik, karena walaupun kelihatannya sederhana, biner punya peran penting dalam menghemat memori, meningkatkan keandalan transmisi, dan memungkinkan berbagai inovasi teknologi di masa depan. Saya Muhammad Budi Braga Iksan dengan NIM 240170042. Saya akan menjelaskan tentang bilangan biner. Apa sih itu bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan sesuatu yang hanya memuat angka 1 dan 0, tidak bisa angka desimal. Angka 1 dan 0. Dia tidak bisa angka desimal, misalnya 2, 3. Nah, kita misalnya 1010 tuh, bagaimana kita mengubahnya jadi desimal? Contoh 0, 1, 1, 0. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Untuk mencari desimalnya, yang satu kan pada 1 dan 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini mengubah biner ke desimal. Kalau ke desimal ke biner tuh seperti apa? Nah, kan biner ini dari 2 pangkat berapa kan? Udah kita bagi-bagi 2 aja. Misalnya nih 2, 6 bagi 2, 3. Pas hasilnya, nggak ada koma. Jadi 0. Selanjutnya 2 bagi 3. 2 bagi 3 hasilnya nggak bilangan bulat, tapi sisanya 1. Jadi kita ini sama dengan 1. Bagi 2 lagi, sisanya 0. Sama dengan 1. Jadi kita menghitungnya dari bawah ke atas. Jadi 1, 1, 0. Sama ini dengan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IoT. IoT itu apa sih? Kalau kita panjangkan itu artinya Internet of Things. Jadi sesuatu benda yang bisa kita akses atau kita lakukan atau hidupkan atau matikan melalui internet. Seperti kita lihat pada gambar ini, kan sebuah internet bisa kita kendalikan dari jarak jauh seperti CCTV, mobil, maupun mesin cuci. Walaupun kita tidak berada langsung dalam benda tersebut secara depan, tapi bisa kita kendalikan dari jarak jauh seperti melalui internet. Nah, di sini ada komponen dasar dari IoT. Yang pertama, IoT sensor. IoT sensor itu apa sih? Yaitu sesuatu komponen yang mendapatkan data dari yang kita inginkan. Contohnya
mendapatkan data berapa suhu, berapa derajat gelap. Selanjutnya yang kedua, microcontroller atau otaknya. Contohnya Arduino dan ESP32. Ini adalah contoh dari Arduino. Microcontroller itu tadi yang mengontrol, benda kecil yang mengontrol. Jadi microcontroller tuh dia yang membaca data dari IoT, sensor. Selanjutnya koneksi ke internet. Biasanya itu lewat internet atau data bisa kita dapatkan data atau mengirim data. Selanjutnya cloud atau server. Cloud tuh biasanya kita ketahui sebagai tempat untuk menyimpan, menerima atau melihat data-data. Misalnya dari HP kita lihat datanya berapa itu. Contohnya CCTV kita tengok datanya, videonya gitu. Selanjutnya outputnya, aksinya kita melihat itu melakukan aksi itu lewat apa. Contohnya bisa dari handphone, laptop. Jadi mengapa hubungan antara biner dan IoT bisa terhubung? Sebuah sistem tidak bisa mengenali angka desimal. Dia hanya bisa mengenali angka biner 1 dan 0. Nah, misalnya kita mau menghidupkan, sistem akan membaca 1 untuk menghidupkan, dan misalnya kita ingin mematikan, sistem akan membaca 0 untuk mematikan. Manfaat bilangan biner dalam IoT. 1. Efisiensi komputasi. Bilangan biner menyederhanakan pemrosesan pada mikrokontroler berdaya rendah seperti Arduino atau ESP32, sehingga lebih cepat dan hemat energi. 2. Kemampuan adaptasi. Data biner mudah dikonversi menjadi format lain, teks, suara, atau gambar untuk kebutuhan analisis di cloud atau aplikasi. 3. Keandalan. Sinyal biner 0 atau 1 tahan terhadap gangguan, sehingga komunikasi antar perangkat IoT lebih stabil dan minim kesalahan. 4. Optimasi penyimpanan. Format biner memerlukan memori yang lebih sedikit, cocok untuk perangkat IoT dengan kapasitas terbatas. Di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana bilangan biner bekerja dalam sistem IoT. Yang pertama, adanya komputer mini atau microcontroller. Jadi semua perangkat IoT punya yang namanya microcontroller, yang dimana microcontroller hanya mengerti dua angka, yaitu 1 dan 0. 1 berarti hidup dan 0 berarti mati. Yang kedua, sensor menjadi biner. Misalnya kita ingin mengatur suhu ke 29 derajat, tapi sistem tidak mengerti angka 29. Jadi angka 29 akan dirubah dulu ke biner, yaitu 11101. Jadi IoT ini hanya paham perintah yang dikodekan dengan biner. 3. Kirim data. Setelah data jadi biner, data itu bisa disimpan, dikirim ke server, dan dikirim ke HP kita. Tapi yang dikirim bukan angka 29, tapi 11101. 4. Kendali output pakai biner. Misalnya kita mau nyalakan lampu dari HP ke perangkat IoT di rumah. Alurnya itu yang pertama kita tekan tombol nyalakan lampu di HP. Terus HP mengirim data ke server, kemudian server mengirim data itu ke microcontroller. Misalnya dikirim ke ESP32. ESP32 terima data 1 yang artinya hidupkan. Maka ESP32 nyalakan lampu karena outputnya 1. Kalau yang dikirim 0 maka lampu mati. Nah, berikutnya adalah tantangan dan solusi penggunaan bilangan biner pada IoT. Tantangan yang pertama yaitu bagaimana perangkat IoT mengkonfirmasi data analog ke biner. Dengan cara perangkat IoT menggunakan ADC (Analog to Converter) untuk mengubah data analog menjadi biner. Data analog adalah data yang bersifat kontinu. Misalnya, suhu dari sensor suhu, suara dari mikrofon, atau cahaya dari sensor cahaya.
Pertanyaan yang kedua yaitu apakah biner cukup untuk data kompleks, gambar, atau suara? Jawabannya adalah iya, biner cukup karena semua jenis digital, termasuk gambar, suara, dan video bisa dipresentasikan dalam bentuk biner. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana mengatasi kesalahan transmisi data biner? Dengan cara cek sum, penjumlahan nilai biner untuk mendeteksi perubahan data. Yang kedua, parity bit atau bit tambahan untuk mendeteksi apakah jumlah bit 1 ganjil atau genap. Yang ketiga yaitu CRC atau cyclic redundancy check, deteksi kesalahan lebih akurat untuk paket data besar. Yang keempat yaitu error connection codes seperti Hamming code, tidak hanya mendeteksi tapi juga bisa memperbaiki kesalahan. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apakah keterbatasan memori mempengaruhi pemrosesan biner? Jawabannya adalah ya, sangat mempengaruhi. Memori terbatas membuat perangkat IoT tidak bisa menyimpan atau memproses data biner dalam jumlah besar sekaligus. Hal ini membatasi ukuran gambar atau suara yang bisa ditangani. Yang kedua yaitu kompleksitas algoritma, misalnya machine learning. Dan yang terakhir yaitu jumlah data yang bisa disimpan sementara. Solusinya yaitu dengan menggunakan kompresi data, lakukan pemrosesan edge atau data diolah sebagian di perangkat, bukan dikirim semua ke cloud. Dan yang terakhir yaitu gunakan cloud computing untuk tugas berat. Seperti yang kita ketahui, biner ini sebagai tulang punggungnya si IoT, yang dimana dengan adanya bilangan biner ini, proses pengerjaan atau proses kerja si IoT ini menjadi lebih efisien, baik dari transmisinya dan penyimpanan datanya. Nah, meskipun banyak tantangan dalam menerapkan bilangan biner ini, seperti konversian data analog ke biner, terus kompleksitas encoding dan risiko kesalahan transmisi itu tetap ada. Nah, terdapat solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti ADC, protokol koreksi error, dan yang terakhir yaitu kompresi data. Nah, pemahaman mendalam tentang biner ini tidak hanya kritis untuk pengembangan IoT, tetapi juga menjadi dasar inovasi bagi pengembangan teknologi masa depan. Sekian dari